Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Pahera. Kali ini saya mau review mobil di dealer Agung Toyota Sipin yang berada di Kota Jambi. Dan saya akan review salah satu mobil di dalam sini. Mari kita lihat apa mobil yang akan saya review. Nah, jadi inilah mobilnya, Toyota Avanza. Kalau sebelumnya saya mereview Toyota Veloz, sekarang saya mereview yang benar-benar Avanza. Namun saya tidak akan panjang lebar lagi untuk membahas tentang akomodasinya, karena ya akomodasinya mirip dengan Toyota Veloz. Bagi Anda yang belum nonton review saya tentang Toyota Veloz, saya taruh linknya di deskripsi. Dan mau tahu lebih lanjut tentang mobil ini, simak videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jalan Pahera apabila Anda belum. Dan mari kita jelajahi mobil ini. Nah, jadi untuk di bagian depan, untuk grillnya sendiri ini sekilas mirip dengan Avanza Veloz ya. Ini emang bentuknya mirip, cuman motifnya yang berbeda di sini. Kemudian fog lamp ini halogen ya, sama seperti Veloz ini ya. Juga bahannya sini aksennya plastik di sini. Kemudian sini ada chrome di sini, terus ini black glossy, sini juga chrome, sini juga black glossy. Latar belakang logo Toyotanya ini, lampunya ini lampu jauh itu multi reflektor, lampu dekatnya LED proyektor. Walaupun ini sekilas mirip dengan LED multi reflektor ya, ini inovasi yang bagus untuk mobil low MPV seperti mobil ini. Di bawah tidak ada side skirt, dan di sana ada kamera untuk sensor TSS, Toyota Safety Sense dari mobil ini. Jadi mobil ini juga sudah punya fitur radar dari Toyota yang dinamakan TSS tadi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Nah, begitu. Nah, dan untuk pipa wiper ini, air wipernya dia di balik sini ya, sama seperti di generasi sebelumnya. Ini generasi kedua. Sekarang mari kita lihat bagian sampingnya. Oke, untuk di bagian sampingnya sendiri road clearance-nya 205 mm, jadi bisa teman-teman gunakan untuk melewati beberapa jalan-jalanan yang agak rusak, off-road ringan. Ini bisa Anda lewati dengan mudah. Kemudian spion di sini dia menyambung dengan pintu. Kalau sebelumnya di pilar base, sekarang dia di pintu. Sen ada juga sen di sini, spion ini LED juga, dan dia sudah retractable mirror. Jadi kalau teman-teman mengunci pintu itu, dia akan otomatis terlipat. Kalau teman-teman membuka kunci, dia maka akan terbuka sendiri di bagian spionnya ini. Serta sini juga ada bagian untuk peringatan kalau untuk lane departure warning dari mobil ini yang sudah dipaket dalam fitur TSS dari mobil ini. Kemudian ada akses marking model pencet, handle pintunya model tarik seperti generasi sebelumnya. Di sini ada talang air di sini. Bannya ini 16 inci dengan profil ban 195 60 R16 di sini bannya, dan enak safe. Dan sini velgnya juga two tone color ya, jadi kelihatan wah gitu, kelihatan menarik di jalan. Namun ada kelemahannya, ini rem cakram hanya ada di bagian depan, belum full cakram. Jadi rem belakang itu adalah rem tromol sayangnya. Dan kemudian sini chrome di sini. Kalau di Veloz itu ini adalah chrome di sini, cuman di sini jadi warna finishingnya warna hitam, nambah kesan sporty kalau di Avanza ini. Sedangkan di Veloz itu lebih ke arah elegan kalau menurut saya pribadi. Di sini ada tangki bensinnya di sebelah kiri di sini. Dan mari kita lihat bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya sendiri
Dia tidak seperti Toyota Veloz yang kita bahas sebelumnya, lampunya memanjang, ini lampunya separoh. Nah, dan dia juga belum dilengkapi dengan elemen pemanas kaca, jadi ya kaca ini akan berembun jika teman-teman melewati tempat-tempat yang dingin di sini. Tapi wipernya ini ditanam dalam kaca, jadi lebih rapih kelihatan gitu. Kemudian sini ada logo emblem Avanza-nya seperti biasa, ada emblem 50 tahun Toyota. Di sini ada emblem mesinnya 1.5 tipe G yang unit kami review ini dengan fitur TSS. Di sini ada sensor parkir 2 buah, ada lampu reflektor di bawah. Sini polos, adanya ban serepnya full size dengan velg yang sama. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ganti velg lagi atau ganti ban serep lagi buat supaya teman-teman kalau mengganti ban serep itu tidak kelihatan jelek mobil teman-teman. Jadi ini kalau diganti mobil teman-teman tetap akan terlihat bagus ya seperti mobil biasanya. Nah, sini belum ada spoiler, namun ada nih buat washer buat air wiper, dan juga dia belum dilengkapi juga dengan lampu rem di bagian atas sini, dia belum dilengkapi juga. Di sini juga belum ada kamera parkir sayangnya. Dan sini ya untuk mekanisme pembuka bagasi ini elektrik ya. Untuk bagasi tidak akan saya bahas di sini karena ya bagasinya mirip-mirip dengan Veloz lah kira-kira. Untuk mesinnya sendiri sama seperti sebelumnya, 1500 cc inline 4 naturally aspirated, mesin kodenya 2NR FE, kalau sebelumnya 2NR VE. Jadi mesinnya ini mesin yang berbeda, jadi silinder headnya berbeda menimbulkan perubahan tenaga. Kalau sebelumnya 104 horsepower, di sini jadi 106 HP dengan torsi 137 Nm, dan penggeraknya juga berubah menjadi penggerak depan alias FWD. Kalau sebelumnya penggerak belakang rear wheel drive atau RWD, dan transmisinya juga berubah jadi transmisi CVT yang lebih mengutamakan kehalusan berkendara serta konsumsi bahan bakar yang optimal. Jadi sekarang kita akan lihat bagian interiornya. Oke, untuk di bagian interiornya sendiri, dashboardnya ini kalau menurut saya ya mirip-mirip dengan Toyota Veloz lah. Cuman di sini ya walaupun tidak bahannya itu tidak semewah atau semahal Toyota Veloz, namun di sini interiornya dia lebih terasa dia lebih praktis di sini, jadi lebih banyak kompartemen. Di sini ada tempat penyimpanan di sini. Ini kalau di Veloz itu di sini polos, adanya material empuk di sini. Cuman di sini material itu keras semua. Nah, dan di sini ada tempat penyimpanan juga serta slot USB ini untuk pengecasan sini 2,1 ampere. Nah, kalau di Avanza kalau di Veloz maksudnya itu dia finishing sini nih black glossy serta seperti Toyota yang sekarang di sini ada indikator untuk peringatan safety belt. Jadi siapa yang tidak memakai safety belt itu akan muncul alarmnya. Jadi di sini sudah ada alarmnya, dan bukan hanya kursi pengemudi namun di seluruh kursi dari mobilnya. Rem parkir sama manual di sini, dan sini ada soket 12 volt di sini. Kalau mobil dulu ini dipakai untuk pemantik api buat rokok. Di sini ada glove box di bagian sini, tuas transmisinya ini ya, ada PR, ND, dan ada mode manualnya, ada juga mode sport, dan ini diangkat dulu baru dipindahin. Oke, untuk setirnya sendiri ya ini mirip ya dengan Toyota Veloz, namun dia belum dilapis dengan kulit, jadi ini bahannya ya bahan setir biasa lah jadi bahannya. Cuman sini airbag ada 6 di mobil ini, ada switch audio di sini, ada trip di sini untuk mengatur MID-nya. Jadi ya palang sini sama sini ada tombolnya, walaupun di sini cuman satu, namun belum ada mode berkendara seperti di Toyota
Veloz. Sayangnya sini ada aksen aluminium di sini, dan pengaturan jok pun sama, bisa naik turun atau naik turun serta sliding, serta reclining tentunya. Kalau sebelumnya tidak ada naik turun, sayang sekali. Dan saya pasang untuk pengaturan setirnya sendiri, ya kalau sebelumnya itu hanya bisa tilt dia, namun sekarang lain cerita, ini bisa, dia bisa teleskopik. Jadi teman-teman yang merasa tidak pas di posisi Avanza sebelumnya, mungkin di mobil ini bisa pas, serta bagian yang merasa pas di Avanza sebelumnya, maka mobil ini juga sama akan pas rasanya juga. Kemudian ya head unitnya seperti ini ya model floating, sama juga dengan Veloz. Namun ada kompensasi, sini ada cekukan di belakang sini, ini mungkin buat modul-modul di head unitnya. Ini 9 inci, ada soket USB lagi, ada lubang ventilasi AC. Di sini ada glove box, di sini sama ya, belum soft opening. Sini tempat katup cover airbag. Di sini ada cup holder nih teman-teman buat minuman. Kalau itu jadi pencet, ini ditarik ya. Jadi di sini tempat AC, jadi ya kalau teman-teman naruh minuman di sini, ini bisa jadi pendingin. Nah, kasih contohnya saya akan perlihatkan seperti ini nanti. Nah, spion ini retractable biasa ya, sayangnya ini juga rasanya agak berat di sini. Lampu ini LED ya, cuman ini lampunya mati. Untuk sun visornya ini polos, gak ada apa-apa. Untuk sun visor ini ada lampu, namun ada kaca, namun belum ada lampunya. Ya ini rasa agak aneh ya, kayak gini. Ini ada hazard seperti biasa. Ya kalau Veloz itu terkesan mewah, namun ini mewah juga sih sebenarnya, namun tidak semewah Veloz dia di sini. Ya walaupun gitu, teman-teman masih mendapatkan fitur yang memadai untuk sebuah low MPV. Di sini ada stability control, ini untuk on off sensor, front collision mitigation-nya sesuai dengan fitur TSS dari mobil ini. Kemudian ada pembuka kap mesin di sini, ada tangki bensin di sini. Kemudian setirnya sendiri belum dilapis kulit ya, emang dia belum dilapis, jadi ini bahannya ini karet biasa, namun teman-teman bisa tambahkan entah itu sarung setir atau apalah. Pengaturan joknya juga sama, naik turun, reclining, dan maju mundur. Nah, dan setirnya pun juga sama pengaturannya, tilt dan teleskopik. Jadi dan stop. Nah, kalau dibandingkan Avanza sebelumnya, ini jauh meningkat ya, untuk mulai dari segi entertainment, segi fitur-fiturnya juga berubah. Kalau entertainment sebelumnya kan ya ditanam dalam layar, ini berubah, ini jadi model floating, karena ya generasi kedua itu sebenarnya ciplakan dari generasi pertama. Ini generasi ketiga ini benar-benar pure ini berubah total untuk sistem entertainment, desain dashboard, semua itu berubah, dan jadi ya lebih mewah gitu sebenarnya. Nah, head unitnya ya seperti ini. Saya sebenarnya ya ini isinya berbeda ya dengan sebelumnya. Ini bisa mengingatkan ganjil genap, ada tiling, ada My Toyota, ada USB, ada radio, ada Bluetooth. Nah, ini untuk suara, untuk tombol suara untuk telepon ya, untuk mengakses panggilan telepon kalau teman-teman menghubungkan telepon teman-teman di sini. Oke.
namun oke lah, dia bisa memberitahu ganjil genap, namun belum support Apple CarPlay dan Android Auto ya, sayang sekali. Kalau Veloz itu sudah. Ini ada slot USB. Kemudian AC-nya ini sebenarnya AC-nya tidak berubah. AC-nya masih sama ya seperti sebelumnya, cuman tombolnya saja yang diubah. Nah, jadi tombolnya saja yang diubah sebenarnya, tapi pengaturannya sama. Ini ada mengatur pendinginannya, ada untuk speed fan di sini. Untuk mematikan AC pencet ini, AC on itu. Nah, seperti ini. Nah, sini ada untuk mode max cool. Jadi fan-nya bertambah paling tinggi, dan ini AC-nya juga paling tinggi. Ya. Dan ini untuk membuka ventilasi udara, ini terbuka, ini tertutup ya. Namun sayang sekali pengaturan angin itu belum bisa kita atur ya. Jadi ini untuk hiasan saja gambar ini sebenarnya ke muka, ke kaki, jadi belum ada seperti generasi sebelumnya. Makanya ini sebenarnya operasi sistem yang masih sama seperti sebelumnya ya. Oke lah, sini ada volume. Untuk di bagian belakang sini ya seperti ini ya. Jadi bahannya belum kulit ya seperti Veloz yang perpaduan kulit dan fabric. Ini full fabric di sini, namun tetap nyaman. Joknya sendiri kalau buat saya ini empuk ya. Ini juga bisa maju mundur lebih jauh daripada sebelumnya, dan paling mundur itu sini, dan ini paling posisi menengahnya. Sini legroom juga lega, headroom juga lega. Sini ada cekungan sedikit buat legroom. Ini ada seatbelt pocket, namun dia belum bertingkat seperti di Toyota Veloz sayangnya, dan dia juga belum dilengkapi dengan rail seat entertainment yang di atap itu. Dia di Avanza belum ada ya. Ini AC double blowernya sama ya, bentuknya berubah jadi lebih wah, kalau sebelumnya itu lebih menonjol ya, ini lebih dibikin agak lebih rata sedikit. Dan aksesnya di sini, jadi penumpang belakang itu bisa juga akses dengan ini ada lampu cuman mati ya, artinya soak ini mobil. Dan headrest 3 titik tentunya, jadi di tengah ini bisa buat orang dewasa. Ada sandaran tangan juga ya seperti ini, jadi dia seperti expander, jadi bagian tengah ini diambil untuk sandaran tangan. Ini sih sandaran tangannya juga berfungsi sebagai dianggap pelipatan jok tengah kalau buat saya pribadi. Oke. Untuk seat beltnya dia 3 titik juga, namun bukan di jok tapi dia di sini di bagian atap. Dan caranya ini kita slot dulu di bagian sini seperti ini ya. Ini teman-teman tinggal duduk di tengah dan pakai seat belt ini sini ya slot. Nah seperti ini, jadi semuanya kebagian seat belt 3 titik, bukan 2 titik lagi. Dan ini sebenarnya sudah ada di generasi sebelumnya, namun dengan sedikit kelemahan. Melepas ini tidak segampang yang Anda duga, karena di sini tidak, slotnya ini dia tidak ada tombolnya. Jadi caranya ini ditusuk bagian kotak di dalam sini, entah itu pakai lidi atau pakai sedotan. Ini ditusuk seperti ini teman-teman. Nah jadi seperti itu caranya. Emang agak kurang praktis, namun minimal safety beltnya sudah 3 titik. It's okay lah untuk mobil low MPV. Sini ada hand grip seperti biasa, serta dia juga ada sofa mode dia di bagian sini, dan dia dari aksesnya dari jok depan. Caranya seperti ini. Nah ini slide dulu, kemudian dilebarkan. Dia nggak bisa langsung dilepas ya headrest ya, dia harus di tebahkan dulu, nah baru dilepas headrestnya. Soalnya nanti dia bisa mentok. Saya udah pernah coba di review Veloz.
Ini saya mundurkan sedikit joknya. Nah, dia agak repot ya. Nah, jadi seperti ini sofa moodnya, bisa duduk seperti ini ya. Jadi ya kalau buat santai seperti ini juga bisa direbahkan kalau nyamanan lebih ekstra lagi. Nah, seperti ini kira-kira untuk kalau sofa mood bagian tengah. Kalau sini, kalau di sini bisa asal dia ada supirnya. Jadi bos kalau teman-teman di sini ya S-Class gitu. Nah, saya akan kembalikan lagi ke posisi awal. Oke, jadi begitu untuk jok tengahnya. Sekarang kita akan lihat bagian row ketiganya. Kecepatan joknya sama ya seperti Avanza sebelumnya ataupun Toyota Veloz sekalipun ya one touch tumble. Nah, jadi dia satu pas saja ini melipat ya seperti ini. Saya akan masuk. Majukan sedikit jok bagian sini. Nah, ini joknya ini bagian posisi normal. Nah, masih ada legroom. Ini masih bisa untuk orang dewasa ya. Biasanya juga ada legroom ya, nggak banyak. Namun oke lah daripada generasi sebelumnya. Ini sini ada cup holder, di sini ada soket 12 volt sini. Ya mirip, kurang lebih mirip lah. Serta jika ini saya tekan. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Serta kalau teman-teman kalau armrest di tengah itu ada akses sandaran tangan puteran di sini. Nah, yang jadi sini akan lebih luas lagi. Jadi teman-teman bisa buat apapun lah di sini, jadi lebih enak gitu, lebih ada hubungan dengan penumpang di sini sama di sini. Namun kalau saya tidak sarankan sini untuk di tengah karena ini formatnya emang buat 2 orang. Di tengah oke, malah legroomnya bisa lebih lega. Cuman ya ini mobil 7 seater. Jadi bagian sini hanya 2 orang. Kalau sini 8 orang itu namanya jadi 8 seater nama lainnya. Oke, dan bagian belakang sini juga bisa jadi sofa mood juga. Nah, caranya itu sangat mudah. Saya akan peragakan. Ini saya keluar dulu. Nah, saya keluar dulu sebentar. Nah, caranya itu cukup mudah. Ya, ini posisi joknya. Kalau normal, pertama itu kita majukan dulu joknya. Bentar, si depan dimajukan dulu. Gak mengganggu. Kemudian kita lepas setrasnya. Nah ini nggak bentuk ya. Kemudian nih kita rebahkan. Nah, jadi bagian sini juga bisa jadi sofa mode juga. Kalau di tengah situ bisa. Bagian situ juga bisa. Bukan hanya bagian taruhnya saja. Nah, nah, seperti ini. Nah, ini sofa mode yang sangat memadai. Headrestnya teman-teman bisa taruh di bawah, entah itu di sini atau dimanapun lah. Nah, jadi seperti ini nih sofa mode-nya. Nah, jadi teman-teman kalau keluar kota nggak perlu lagi beli kasur buat tidur. Kalau teman-teman nggak ada duit buat hotel, mendingan kayak gini.
Nah, lebih baik seperti ini, lebih santai. Nah, namun di bagian jok depan situ untuk konfigurasi yang sini ya seperti saya bilang tadi bisa, atau teman-teman ada juga mode yang buat di bagian kiri ini yang bisa mengambil space sini dan sini. Saya akan perlihatkan yang satu lagi. Jadi dia ada 3 jenis sofa mode-nya. Nah, yang kebetulan ada satu cara lagi yang saya tidak peragakan, velos. Nah, oke, ini saya bukan dulu. Nah, yang benar-benar menguasai jok bagian itu ya. Oke, tadi sih sebenarnya. Jadi saya ulangkan lagi ke normal. Jadi seperti itu sofa mode-nya. Jadi ya oke lah, mobilnya juga meningkat dari sebelumnya, dan bagian ya jadi joknya lebih fleksibel, lebih leluasa, dan juga lebih hebat. Itu kalau menurut saya tentang jok. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Toyota Avanza ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli mobil ini. Untuk kontak marketing bisa cek di description. Kami ucapkan terima kasih kepada Agung Toyota Sipin Jambi yang telah mengizinkan kami untuk mereview mobil ini, dan saksikan juga video saya sebelumnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.